Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Ini merupakan sesi terakhir ya dari rangkaian DR strategi yang bisa kita implementasi di infrastruktur kita ya. Cuma dalam case ini kan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita menggunakan AWS ya. Tapi sebenarnya konsep DR ini nggak terbatas di AWS aja ya. Beberapa konsep juga bisa diterapkan di cloud provider lain maupun diimplementasikan di server on-premise teman-teman ya. Untuk part yang terakhir ini kita akan bahas multi-set aktif-aktif, yang mana artinya kita sudah akan punya 2 DR yang aktif ya di lokasi yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kan kita bahas kalau konsep multi-set ya berarti kita punya 2 data center di region atau negara yang berbeda ya. Nah ini nggak tiada bosannya saya untuk membahas ini ya bahwa di strategi yang kita terapkan ini ya tak terlepas dari RTO dan RPO. Jadi untuk kedua objektif ini sangat amat harus kita pertimbangkan ya untuk agar kita bisa mendapatkan DR strategi yang cocok atau sesuai dengan lini bisnis yang kita tekuni. Nah ini multi-set aktif-aktif ini merupakan solusi yang paling mahal ya secara cost. Cuma benefit yang kita bisa dapatkan ketika terjadi bencana, kita downtime RTO atau RPO itu hampir real time ya. Jadi paling pasti ya kurang dari 1 menit pasti set kita bisa langsung aktif ya. Karena dari konsepnya saja aktif-aktif ini ya ada dua data center yang aktif ya untuk melayani traffic gitu. Nah ini sebelum kita masuk ke topologi atau gambar ya. Kalau di multi site atau active implementation ini selain cost-nya yang cukup besar, desain arsitektur yang kita implementasi juga lumayan rumit ya. Nah ini ada beberapa topik yang mau saya share atau bahas ya. Sebelum kita mengimplementasikan multi-set aktif-aktif arsitektur ini. Yang pertama itu soal traffic routing. Jadi kalau aktif-aktif ini kan berarti ada 2 data center yang aktif ya untuk melayani traffic. Nah berarti kita memerlukan kasarnya gateway ya. Gateway yang bisa mendistribusikan kemana traffic itu harus dilayani. Nah kalau di Amazon sendiri, Amazon Cloud Service, kita bisa memanfaatkan service Route 53. Nah, Route 53 ini sebenarnya service DNS ya yang AWS sediakan. Tapi dia nggak cuma sekedar DNS, jadi si Route 53 ini menyediakan beberapa routing policy ya. Tapi untuk case multi-site aktif-aktif ini kita bisa memanfaatkan 2 routing policy ya. Di antaranya geolocation routing atau latency routing. Nah, dua routing policy ini yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk diimplementasikan apabila teman-teman ingin mengimplementasikan multi-site aktif-aktif arsitektur. Kenapa geolocation dan latency? Ya jelas agar pengguna yang mengakses server kita itu dapat latensi yang kasarnya latensi yang bagus ya. Kalau misalnya kita memilih geolocation kan otomatis user akan diarahkan ke data center di mana user itu berada ya. Jadi otomatis secara kasar ya user akan mendapatkan lokasi data center yang latensinya terbaik gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing mengarahkan kemana user itu dilayani di suatu data center, ya teman-teman tinggal
tinggal pilih aja latency routing policy. Jadi biar nanti route 53 yang memikirkan kemana user itu akan dilayani berdasarkan nilai latensi terbaik yang bisa didapatkan si user gitu sih. Sebenarnya kalau route 53 routing policy-nya nggak terbatas di dua ini aja. Teman-teman bisa mencari ya, atau coba nanti saya coba cek di Mas Franky udah bahas route 53 atau belum. Harusnya sih di sana akan ada informasi detail ya, routing policy yang teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi ini sangat bagus sekali jika kita bisa memanfaatkan route 53 ini sih. Gitu. Jadi nanti biar route 53 yang ngatur traffic ini harus dilayani di server yang mana. Nah, itu poin pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika mau mengimplementasi metode ini soal traffic routing. Jadi harus dipertimbangkan geolocation routing atau latency routing. Oke. Terus yang kedua itu read-write patterns. Nah, read-write patterns ini apa? Jadi kan karena data centernya ini sifatnya aktif-aktif di berbagai data center yang berbeda negara, berarti kan tantangan selanjutnya itu ya soal konsistensi data gitu. Gimana kita caranya menjaga konsistensi data ketika kita memiliki data center yang tersebar di seluruh region ya atau negara. Jadi jangan sampai kita punya beberapa cadangan atau beberapa server yang terdistribusi di berbagai tempat, tapi datanya nggak konsisten gitu. Nah ini teman-teman harus perhatikan juga. Jadi read-write patterns ini teman-teman harus coba pikirkan juga, coba dalami dan coba cari tahu juga kira-kira pattern mana yang sesuai dengan kebutuhan bisnis atau aplikasi teman-teman. Nah, jenis read pattern yang bisa kita gunakan yang pertama adalah read local pattern. Nah, ini apa sih? Jadi lokal di sini di term ini ya berarti itu adalah region. Maksudnya apa? Misalnya saya user biasanya atau base user yang digunakan itu ada di Indonesia. Jadi nanti user yang di Indonesia itu akan dilayani traffic rate-nya itu atau baik traffic rate atau rate-nya itu di data center yang sama itu di Indonesia. Gitu. Jadi dari sini konsistensi data tetap bisa kita jaga ya, karena proses rate-nya itu di sama region. Nanti dia di AWS kita tinggal pilih aja kira-kira service mana yang sesuai atau bisa mengakomodir kebutuhan ini gitu. Tapi dalam case ini sih banyak ya, atau dari solution architect AWS juga menyarankan kalau misalnya mau strategi seperti ini, kita bisa menggunakan DynamoDB atau RDS Aurora ya untuk mendistribusikan data ini supaya tetap konsisten. Gitu. Jadi opsi yang pertama ya operasi rate-nya di sama region yang sama dengan lokasi user, begitupun rate action-nya juga di region yang sama gitu. Jadi nggak tersebar ya. Oke, ini yang pertama. Terus ini gambarannya. Nah ini tadi kan saya menganalogikan kalau misalnya user terletak di negara, misalnya di Washington DC, ya berarti nanti operation rate sama rate-nya juga akan dilayani di server yang lokasinya yang di negara yang sama, gitu sih. Selain konsistensi data tetap terjaga, latensi juga bisa kita jaga gitu, dengan tidak mengesampingkan keutuhan atau ketersediaan layanan yang kita
bisa gunakan ya. Ini gambarannya, jadi kalau misalnya ada user di Washington DC ya, dari route 53 akan mengalihkan traffic ya ke region yang ada di Washington DC gitu sih. Nggak akan dia ngalihin traffic ke region yang berbeda gitu sih. Nah itu yang rate lokal ya. Nah ini yang kedua, ada yang namanya rate lokal, rate global pattern. Jadi rate lokal itu ya berarti operation rate-nya ada di data center yang negara yang sama di tempat user itu berada, tapi untuk rate operation-nya kita menentukan data center yang melayani rate itu ada di mana gitu. Jadi dengan ini diharapkan data lebih terjaga ya dan konsisten gitu. Jadi dari Amazon tinggal mereplikasi data saja supaya rate-nya itu tersebar di berbagai region. Jadi kalau dari sini sih ya udah sudah apa namanya sudah tergambar ya, keutuhan data bisa kita jaga, nanti kita bisa mereplikasi hasil datanya ke berbagai region yang kita kehendaki. Gitu. Untuk service yang bisa kita gunakan lagi-lagi di DynamoDB kita bisa menggunakan di DynamoDB untuk operation rate-nya, terus mereplikasi table-table yang ditulis tadi ke berbagai region ya, supaya di masing-masing region punya data replikasinya dari hasil operasi tulis yang berada di data center yang kita kendaki gitu ya. Selain DynamoDB sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan Aurora, RDS Aurora, atau kalau misalnya teman-teman session memiliki session terus ingin menyimpannya di Redis, nah teman-teman bisa menggunakan Elasticache juga sebagai database supaya supaya lebih terjaga ya konsistensinya. Jadi yang kedua strateginya adalah operation rate-nya di region yang sama, terus kita menentukan operation rate-nya mau di region atau negara mana. Itu yang kedua. Nah ini yang terakhir. Jadi kalau yang terakhir strateginya adalah rate lokal, rate protection pattern. Nah ini gimana? Nah ini pattern yang sangat agak kompleks ya, sangat kompleks ya harusnya. Jadi kalau rate lokal kan tadi teman-teman udah jelas juga bahwa operational rate-nya ya di tempat region teman-teman berada, cuma rate protection-nya ya itu kita distribusikan. Nah ini gimana maksudnya? Kalau strategi yang ini berarti kita dari sisi aplikasi itu kita bisa ngeset pattern key ya. Biasanya sih user ID-nya itu kita buat patternnya itu bisa berdasarkan kode negara atau kode-kode tertentu ya yang mencerminkan user ini dari negara mana. Nah, nanti pattern-pattern itu yang kita bisa gunakan untuk menentukan nanti word protection-nya ada dilayani di negara yang mana atau di region yang mana. Gitu sih. Nah, ini agak kompleks sih sebenarnya. Nah, ini untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi apa namanya? Nanti bisa saja rate-nya itu misalnya teman-teman ada di Paris ya. Nanti bisa saja operation rate-nya ada di Paris, terus operation rate-nya nanti ada di Washington DC gitu. Jadi sistem kalau misalnya key-nya atau user ID-nya memiliki pattern, nanti operation rate-nya bisa di region yang berbeda gitu sih. Nah, ini sebenarnya strategi yang agak kompleks, cuma strategi ini sih cocok banget ketika teman-teman memang ada concern terkait dengan keamanan data ya. Karena kan memang beberapa negara juga ada yang strict data tuh nggak boleh bisa ditulis dari negara yang berbeda kan ya. Nah ini mungkin strategi yang bisa teman-teman implementasi sih supaya
teman-teman bisa tetap memiliki multi-set aktif-aktif arsitektur, tapi dengan tidak mengabaikan keamanan dan keutuhan data yang teman-teman jaga gitu. Untuk service AWS yang bisa teman-teman gunakan lagi-lagi DynamoDB. Nah ini nanti teman-teman bisa bisa utilize service DynamoDB ini gitu. Oke, yang terakhir implementasi multiset aktif-aktif ini yang perlu diperhatikan adalah failover. Nah mungkin yang poin terakhir ini nggak sekompleks retro pattern ya, karena kan failover sendiri tadi seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, ini akan dihandle oleh root 53 ya. Jadi root 53 ini yang memastikan data center ini sehat atau enggak, kapan dia harus di failover, kapan user itu harus didistribusikan ke server yang memiliki latensi terbaik. Nah ini yang mesti teman-teman perhatikan gitu sih. Kalau saya sendiri sih ya lebih memperhatikan yang tadi ya retreat pattern itu, karena itu apa namanya? Karena keutuhan data atau konsistensi data itu sangat-sangat krusial ya apabila tidak konsisten sih. Jadi teman-teman mesti apa namanya melihat itu atau mengkaji itu lebih dalam sebelum diimplementasikan sih. Nah ini gambaran besarnya arsitektur multiset aktif-aktif. Jadi kita punya 2 data center yang aktif, 2 region dengan kapasitas yang sama ya, baik front end-nya, application servernya itu jumlahnya sama, database-nya juga sama, terus dua-duanya juga terreplikasi secara real time, dua-duanya punya elastic load balancing, terus yang ngatur traffic dari sisi root 53 itu sih. Jadi nanti traffic dilayani root 53, terus keutuhan data nanti DynamoDB yang koordinat ya antar region supaya datanya konsisten. Itu sih. Oke, ini slide terakhir dari rangkaian arsitektur DR yang kita miliki. Jadi dari saya pribadi ya mungkin lebih dipikirkan lebih baik. Jadi nggak ada strategi yang benar atau nggak ada strategi yang benar atau salah. Semuanya tergantung RTO dan LPO yang teman-teman bisa setuju atau sepakati ya. Jadi setiap strategi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau yang tadi kan yang barusan kita bahas ya, dari sisi RTO dan LPO ya hampir mendekati real time gitu ketika ada bencana. Cuma ya cost dan kompleksitas arsitekturnya juga lebih kompleks ya. Jadi itu yang teman-teman mesti pikirkan dulu sebelum mengimplementasikan strategi DR yang kira-kira cocok yang seperti apa. Terus yang tadi ya, yang retro pattern itu mesti teman-teman pikirkan lebih dalam lagi sih supaya teman-teman bisa mengimplementasikan strategi yang tepat sih gitu. Jadi sekali lagi nggak ada benar atau salah, semua ya tergantung kekurangan atau kelebihan yang mana yang teman-teman bisa setujui atau sepakati ya. Mungkin itu saja rangkaian strategi DR yang bisa saya present. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.